Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan mahasiswa di luar Pekanbaru seperti di Jakarta atau dan tempat lainnya. Nah, di sini kita sudah kedatangan 3 mahasiswa dari universitas yang berbeda-beda dan jurusan yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama ada Muhammad Nur Azmi Harza atau bisa kita panggil Bang Azmi dari UIN Syarif Hidayatullah. Sekarang Bang Azmi ini sedang menempuh kuliah S1 semester 3 jurusan Ilmu Hukum. Perkenalkan diri Bang Azmi. Ya, saya Muhammad Nur Azmi Harza, Prodi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 3. Nah, itu adalah Bang Azmi. Selanjutnya itu Bang Farid Neldi. Seorang mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IAIN Bukit Tinggi. Perkenalkan diri Bang Farid. Oke, halo. Nama saya Farid. Kalian bisa panggil Farid saja. Prodi saya di sini Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Bukit Tinggi. Oke, salam kenal. Baik, terima kasih Bang Farid. Selanjutnya ini adalah narasumber pembicara terakhir, yaitu Bang Ihsan, seorang mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Psikologi Islam. Perkenalkan diri Bang Ihsan. Halo teman-teman, saya Ihsanis Mazon, jurusan Psikologi Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Baik, terima kasih Bang Ihsan. Dan di sini ketiga pembicara kita ini sama-sama sedang menempuh S1 pada semester 3. Pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan kepada 3 narasumber kita ini adalah, apa sih sejarah bisa masuk ke universitas dan jurusan yang sedang ditempuh saat ini? Mungkin pertama kali kita akan bertanya kepada Bang Azmi. Kepada Bang Azmi, dipersilahkan. Baik ya, kenapa saya bisa masuk di Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Sebenarnya saya kalau impian saya itu sebenarnya masuk di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Setelah UTBK nilai keluar, nah nilai saya itu saya konsultasikan ke konsul pembimbing saya di bimbel tersebut. Itulah disaranin sama kakaknya buat kamu ambil jurusan ini aja. Yang pertama itu Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Nah, tetap UGM. Nah, jurusan kedua kalau kamu tetap mau ilmu hukum, kamu ambil aja ilmu hukum UIN Jakarta. Nah, ternyata memang tidak ditakdirkan untuk kuliah di UGM, ditakdirkannya di kuliah UIN Jakarta. Jadinya saya lulus di pilihan kedua saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ilmu Hukum, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Azmi. Nah, kalau Bang Farid, gimana sih sejarah Bang Farid bisa kuliah di IAIN Bukit Tinggi? Sebenarnya ya, awal-awal dulu saya pengen kuliahnya lebih ke arah ke Padang atau mungkin di luar Jawa gitu ya. Oh iya. Tapi berhubung balik ke pertanyaan tadi, motivasi saya kuliah di sana, pertama saya juga mencintai, jadi jurusan saya sekarang ini pendidikan. Kalau pendidikan berarti latar belakang saya nanti jadi guru. Ini saya akhirnya tes UMPTKIN tuh. Nah, UMPTKIN saya akhirnya terakhir itu ya kalau nggak salah, saya terakhir daftar di IAIN Bukit Tinggi. Nah, alhamdulillah saya lulus di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi kan saya suka banget jadi guru. Alhamdulillah sekarang saya lulus jadi guru. Alhamdulillah banget. Apalagi nih sejarahnya yang pengen tahu nih? Ya, Udah itu aja kali ini. Udah itu aja kali ya. Itu aja kali ya. Ntar sampai panjang banget gitu ya. Bang Ihsan Oh iya, masih ada Bang Ihsan yang mau ngomong. ya Oke. kasih kesempatan dong. Oh. Aduh, oke. Terima kasih Bang Farid. Oh. Bang Ihsan. Deg-degan saya. Aduh kan. Jadi gini, Makanya ya. kalau tadi kita udah dengar sejarahnya Bang Azmi, Bang Farid. Nah, kalau Bang Ihsan gimana nih? Gimana sih sejarahnya
udah bisa sampai sekarang kayak gini, kuliah di UIN Membonjol. Gimana sih sejarahnya? Ada sejarah. Jadi gini, setiap orang pasti kan ada keinginan kuliah mau di mana. Jadi waktu itu saya kepingin sekali kuliah di Bandung. Gak tahu kenapa pengen banget. Tapi setelah saya tanya ke orang tua, tanya ke ibu kan, Bu, saya pengen kuliah di Unpad Bandung. Terus kata ibu, ibu bolehin aja, tapi gimana kalau nanti ibu sakit? Kebetulan saya anak pertama kan. Kepikiran banget tuh kan. Iya benar juga ya. Karena pikir-pikir terus, jadi kelas 12 saya membuat keputusan kan. Berarti impian ini harus ibaratnya pending dulu. Nanti mungkin di kesempatan lain bisa dicapai kan. Jadi oke lah, berarti saya harus kuliah setidaknya masih di Sumbar kan. Terus saya bimbang tuh mau mengambil di antropologi UNAN atau psikologi di Islam di UIN Membonjol. Jadi entah kenapa saya pilih aja tuh di UIN psikologi Islam, karena nggak tahu kenapa saya lebih suka ke arah kejiwaan gitu. Soalnya kalau antropolog kan lebih ke arah budaya-budaya. Saya agak kurang ngeh di budaya kan. Jadi ya udah saya ambil di UIN. Jadi itu sejarah. Mungkin itu juga bisa jadi kesimpulan, alasan juga kenapa masuk situ juga kan. Sejarahnya mungkin bisa jadi juga alasan, ya kan Bang? Bener. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi semester 3 kali ini kayaknya semester 3 kita semester 3 buram ya. Mengenaskan banget. Mengenaskan. Mungkin kalau kita bicara sejarah atau apa aja sih yang didapat online ini mungkin nggak banyak. Nggak banyak mungkin kan. Iya sih. Jadi kalau semester kemarin, semester 1, semester 1 lah, semester 1, semester 2 kita kan offline nih. Iya. Nah, jadi apa sih kesan atau pengalaman yang didapat saat semester 1 kemarin? Kan gini nih, kita sama-sama masuk pasti ngerasa beda kan dari SMA atau dari sebelumnya lah. Jadi mungkin bisalah sedikit menceritakan apa sih pengalaman perdana atau pertama pada masuk universitas itu, atau udah masuk dalam lingkup Pas maba lah tuh. kuliah ya pas maba. Udah jadi nama mahasiswa, bukan Iya. siswa lagi. Udah menyandang-nyandang mahasiswa Ah, gitu ya. iya. Ya udah, gimana Bang Azmi? Gimana pengalamannya nih? Mungkin mulai dari saya dulu ya, tadi kan udah saya. Oh ya, kita mulai dari saya. rolling lah ya. Boleh lah. Iya. Bang Isan gimana nih ceritanya? Pengalaman pas maba ya. Itu ya gini. Pas maba itu kebetulan saya kan udah berapa tahun kita sholat tuh? 12 tahun. Sekolah Bang. Dari SD kan? Iya, iya. 12 tahun. Udah 12 tahun. Pas tuh baru di kuliah baru merasakan itu kayak ngekos. Saya belum pernah ngerasain asrama tuh. Pas ngekos kan, kebetulan teman kos bukan yang dikenal juga, dapat di Padang juga kan. Jadi rasanya ya kayak ya memang harus mandiri gitu kan. Terus diajak senior ngopi malam kan, diskusi ya kan Bang Azmi. Main ya. Kafe banget. Kayaknya banget ya. Kafein. Pernah waktu tahun baru kami nongkrong sampai subuh tuh. Wah itu tahun baru tahun berapa itu? Tahun baru kemarin kalau nggak salah. Tahun baru kemarin duduk di kafe kan sampai subuh nggak kerasa. Ada teman yang udah tidur kan. Cerita memang asik banget tuh, cerita sama senior, cerita organisasi, cerita kemahasiswaan, cerita mengenai jurusan, dosen-dosen. Wah asik lah tuh pokoknya. Kebetulan hari itu tuh saya juga ingin pulang kampung tuh. Tidur saya sudah sholat subuh, udah kebangun sekitar jam 11 sebelum zuhur kan. Ya udah habis itu siap-siap baru saya pulang kampung. Itu tuh pengalaman yang paling berkesan lah tuh gitu. Terus sama dosen-dosen lumayan asik. Entah kenapa corona melanda kan. Kita harus pulang di pertengahan ya Bang, awal-awal semester 2 kan. Awal semester 2 harus pulang. Wah itu memang nyesek banget. Apalagi pas nanti cerita pas corona memang. Iya. Jadi kita sampai mana tadi? Pengalaman Ya, Bang Isan ya? Bang Farid. Kalau pengalaman Bang Farid gimana? Selama offline? Pengalaman saya nih, nggak jauh beda amat sih sama si Abang Isan ya. Namanya juga apa namanya, anak baru ketemu sama suasana baru ya gitu-gitu ya. Cuman bedanya sedikit ya.
dia kos. Nah, aku sempat ngerasain jadi anak asrama di apa namanya selama jadi mahasiswa nih. Anak asrama ya. Saya anak asrama, itu aja sih bedanya. Mungkin punya pengalaman yang beda gitu ya. Iya. Rasanya mungkin bisa cerita sedikit nggak Bang? Iya, Ini juga lucu ya gitu ya. Kita pengalamannya. langsung makan nih. Dengar kita nih, Iya, langsung makan. dengar banget nih ya. Ini mohon maaf dulu Bang. Ini kalau Bang Isan, Bang Farid dan ya masih satu provinsi ya. Jadi kultur itu masih sama kayak bumbu Padang. Masih sama-sama kultur Minang gitu kan, di Bukit Tinggi Iya. apalagi. Apalagi Pekanbaru tuh yang juga mayoritasnya kan juga orang Minang. Iya, Jadi kulturnya itu masih kayak masih ada lah influence dari Minangnya. Nah, kalau saya sendiri itu saya ini orang lahir dan besar di kota Begombo ya. Kebudayaan bertemu di situ. Nah, ketika itu tuh kayak apalagi di jurusan saya itu, di angkatan saya ilmu hukum 2019 itu satu-satunya orang Minang tuh saya satu-satunya orang Minang di situ gitu. Memang jauh beda rasanya ya. Nah, jadi kayak Minangkan Indonesia. panggilan saya aja tuh kayak kalau nggak Azmi ada dua di situ, ada teman saya. Nah, Azmi panggilan itu Azmi Padang gitu. Dan ada juga yang pengalaman yang paling unik itu mereka tuh cuma tahu kata-kata bahasa Minang itu kata kasar Bang. Jadi ada beberapa temen yang emang berandal juga, ini emang anak-anak nakal juga. Ketika itu saya sedang ketemu sama senior saya, orang satu paguyuban Minang, Iya. Ikatan Keluarga Masa Minang yang dari jurusan lain. Dia tuh teriak ke saya, manggil saya dengan panggilan tadi itu gitu. Waduh. Terus ya senior saya kaget dong, kan sama-sama orang Minang. Ya Iya. udahlah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman unik saya itu saya baru 2 minggu gue udah bikin anak cewek nangis loh bro. Waduh, Masalah apa tuh? Anak cewek nangis. Nah, kita kan ada budaya. Kita ada budaya di Minang itu, ada budaya dibayang kata sampai ya. Jadi kita nyindir, tapi sindiran kita tajam. Niat saya sebenarnya bercanda. Cuman mereka nanggepinnya itu serius. Sampai tuh ada teman saya perempuan tuh nangis gara-gara saya, gara-gara omongan saya. Jadi sejak itu saya kayak lebih memfilter omongan saya gitu. Lebih dijaga lah ya. Dijaga. Ya itu pengalamannya. Yang pertama tuh kayak bertemu orang-orang dengan latar belakang berbeda, bertemu dengan orang-orang kultur yang berbeda. Nah, disitulah kita harus bisa buat beradaptasi dengan baik. Iya. Jadi dari Bang Isan ya kita ngelihat, jadi kita dapat menyimpulkan kalau gengsi keren-kerenan itu tercapai karena ilmu. Jadi yang pertama yang wajib itu ilmu dulu bro, baru dapat gengsi. Lo mau kuliah di Bukit Tinggi, mau kuliah di Imam Bonjol, mau kuliah di Pekanbaru sekalipun, ketika lo expert di sana, ketika lo sukses, lo bakalan keren kok. Harus bekerja buat keren. Itu sih kalau menurut gue. lu mau gengsi pakai orang tua, duit orang tua. Malu bro, malu. Itu gue. Betul juga. Iya. Pokoknya jangan gengsian nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Dimanapun kuliah, Gimana kuliah bersungguh-sungguh Cari yang ilmu. penting. Iya gitu. itu Bang. Itu lagi karena dulu itu juga nggak dibawa mati juga ya, sama Iya. kayak gengsi nggak akan dibawa mati juga. Iya, siap. Orang pandai kita pakai ilmu. Emang kalian pakai kain kapan dari gengsi gitu ya? Gak ada. Kan kapannya mereknya Supreme ya. Iya. Terus apa lagi ya? Ikannya dari jeans gitu ya? Gak ada. Lanjut Bang. Mungkin coba kita lagi pertanyaannya. Udah habis nih. Oh, Udah habis nih. habis. Oh, Nggak kerasa ya. Udah saya tadi juga kita mulai nih. Mungkin hanya segini yang bisa kami sampaikan. iya. Jadi baik, sekian saya sebagai pembawa acara di sini. Saya pamit undur diri. Saya Fauzan Azimah, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Riau, semester 3, konsentrasi broadcasting 3B, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.